Anda kembali di Breaking News TV One pemirsa, kita detik-detik menyaksikan pertemuan bilateral antara Presiden Turki Erdogan dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Untuk itu pemirsa, kita akan mengupdate informasi langsung dengan pewarta Istana, yaitu Yohanes Leonardo yang akan mengabarkan langsung dari kawasan Istana Bogor. Ardo, seperti apa situasi di sana? Silakan Ardo informasinya. Ya, terima kasih dan selamat siang Fatima Albar dan juga pemirsa. Memang tercatat sekarang masuk pukul 11 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat, di mana ini sesaat lagi memang rombongan Presiden Recep Tayyip Erdogan akan segera tiba di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat untuk kemudian masuk ke dalam kawasan istana. Dan tadi kami sudah memantau bahwa rombongan awak media sudah masuk ke dalam juga untuk kemudian menangkap gitu ya semua pergerakan materi dan juga gambar, di mana di lapangan di dalam itu sudah disiapkan upacara penyambutan untuk Presiden Erdogan yang akan tiba dan masuk ke dalam kawasan Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Dan kemudian memang di upacara penyambutan yang di awalnya di rundown begitu ya, disiapkan dan dijadwalkan akan berlangsung pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Artinya diestimasikan akan berlangsung sekitar 11 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat, karena jarak dari informasi yang kami terima memang saat ini rombongan Presiden Erdogan sudah akan segera tiba karena sudah dalam tol menuju ke Kota Bogor dari Jakarta dan sudah melewati Kota Jakarta tadi dari informasi terbaru yang kami terima. Artinya nanti dari upacara sambutan juga Fatimah ini di dalam akan dilakukan beberapa persiapan khusus. Tadi sudah dilakukan sejak pagi dan bahkan tadi rombongan total lebih dari 1.000 personel 3 matra Tentara Nasional Indonesia mulai dari udara, laut dan juga tentara TNI AD itu sudah masuk ke dalam, di mana ribuan personel selain dari 3 matra juga dari Pas Pampres sudah mempersiapkan untuk masuk ke dalam dan melaksanakan upacara penyambutan, di mana juga akan disambut dengan dentuman untuk menyambut kedatangan Presiden Erdogan bersama rombongan yang kemarin tiba di Jakarta sekitar pada tanggal 11 Februari dan didampingi oleh sekitar 18 anggota parlemen dari Turki untuk kemudian mendampingi rangkaian kegiatan Presiden Erdogan di Indonesia, untuk termasuk hari ini di mana akan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah agenda pertemuan dan pembahasan. Untuk Presiden Prabowo sendiri saat ini sudah di dalam istana sejak sekitar 1 jam yang lalu sudah berada di dalam, dan informasi yang kami peroleh sejauh ini akan didampingi juga oleh beberapa menterinya, di antaranya ada Menteri Luar Negeri, kemudian juga Menteri Pertahanan, Sekretaris Kabinet juga akan tiba, akan hadir dan mendampingi Presiden Prabowo dan beberapa jajaran menteri lain dalam Kabinet Merah Putih akan mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Dan memang pemirsa, untuk potensi-potensi pembahasan sendiri kami masih sangat menantikan, karena ada begitu banyak sekali sektor yang bisa dibahas sebetulnya. Dari beberapa, jika kita mengacu pada beberapa kesepakatan mau juga pertemuan-pertemuan tertentu antara Presiden Turki Erdogan dan juga Presiden Indonesia, baik mulai Presiden Joko Widodo hingga Presiden Prabowo saat ini. Erdogan terakhir kali datang ke Indonesia pada tahun 2022 lalu, tepatnya pada konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 yang berlangsung di Bali pada bulan November 2022, dan dari situ ada banyak pembahasan di beberapa sektor. Namun yang jelas dari pihak pemerintah Republik Indonesia sendiri menyampaikan bahwa untuk beberapa sektor yang potensial untuk dibahas dalam kesepakatan hari ini yang berlangsung pada siang hari nanti pukul 11 ini, memang ada beberapa sektor termasuk di bidang isu-isu global, karena memang Turki dan juga Indonesia menjadi dua negara yang cukup vokal mengenai dinamika di beberapa negara termasuk di Suriah maupun juga di Palestina. Kemudian juga selain itu ekonomi kelautan juga menjadi fokus dari kedua negara, serta kemudian isu pendidikan, di mana kemarin Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa akan mendorong agar lebih banyak mahasiswa Indonesia yang mengenyam pendidikan tinggi di Turki begitu. Selain itu juga di sektor pertahanan juga akan dilakukan pengembangan produksi fregat Merah Putih yang sedang dikembangkan oleh PT Pindad. Kemudian juga ada pengembangan dialog soal produksi kapal selam dan wahana tanpa awak yang melibatkan Kota Jakarta juga Kota Ankara begitu dalam delegasinya. Kemudian juga produksi jet tempur generasi kelima yang sedang digodok juga oleh Kementerian Pertahanan. Artinya pemirsa ada beberapa sektor lain yang tentunya akan juga menjadi pembahasan dari Prabowo Subianto dan juga
Erdogan. Namun yang jelas kami akan menantikan seperti apa nanti pertemuannya, karena rangkaian nanti akan dilakukan pertemuan tertutup terlebih dahulu antara kedua presiden, kemudian dilakukan juga perjanjian bilateral begitu ya, tingkat tinggi, lalu kemudian akan disambung dengan penandatanganan nota kesepakatan sebelum akhirnya memberikan keterangan pers kepada awak media. Dan itu keterangan tersebut yang tentunya kami nantikan poin-poin apa saja untuk penguatan kerjasama kedua belah pihak, karena sejatinya kerjasama antara Indonesia dan juga Turki sudah terjadi sejak lama, bahkan sejak abad ke-12. Pada saat itu mulai dari penyebaran agama dan juga perdagangan yang berlangsung ke Nusantara dari Turki. Dan sedikit informasi pemirsa sebelum membahas kembali sejarah maupun juga rekam jejak panjang antara Indonesia juga Turki. Saat ini rombongan juga sudah masuki kawasan Bogor, Jawa Barat, yang artinya sesaat lagi ini rombongan Presiden Erdogan akan segera masuk ke dalam kawasan Istana Bogor, Jawa Barat. Seperti di layar kaca Anda yang saat ini sudah terbagi menjadi 3 begitu ya, termasuk di Istana Bogor tempat kami menggambarkan. Sesaat lagi rombongan Presiden Erdogan ini akan segera masuk dan kemudian bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, dan akan kemudian dilakukan upacara penyambutan yang sudah bersiap di dalam dan sudah disiapkan bahkan mekanismenya sejak beberapa waktu yang lalu dan dimatangkan kembali pada pagi hari tadi. Seperti total ada 75 pasukan berkuda, lebih dari 1.000 personel upacara yang sudah bersiap dan memantapkan persiapan mereka tentunya untuk kemudian menyambut kedatangan Presiden Turki yang menjabat pasca referendum tahun 2017. Lalu apalagi Erdogan ini yang merupakan mantan Perdana Menteri Turki sejak tahun 2003 juga memiliki rekam jejak yang populer di kalangan bangsa Indonesia, di mana masyarakat Indonesia cukup mengenal popularitas daripada Presiden Erdogan, sehingga tak heran jika antusiasnya begitu terasa. Karena memang tadi pagi pantauan kami di sekitaran Istana Bogor ini ada begitu banyak siswa dan juga siswi sekolah yang bersiap untuk memeriahkan kehadiran Presiden Turki tersebut. Dan kemudian membahas soal kesepakatan tadi Fatimah dan juga pemirsa, memang untuk sektor-sektor tadi ada beberapa yang coba didalami, namun jika kita telusuri lebih jauh lagi, kerjasama Indonesia juga Turki sudah terjalin setidaknya secara resmi dengan pendirian kantor representasi dari Turki di Indonesia sendiri pada tahun 1957 di Jakarta. Namun lebih dari itu, total hingga hari ini sudah 75 tahun hubungan diplomatik antar kedua belah negara, meskipun kantor representasinya baru dibangun 2 tahun ataupun juga 73 tahun yang lalu. Namun yang jelas rekam jejak panjang tersebut juga punya cerita begitu, di mana termasuk di antara pada tahun 2011 di mana Presiden SBY saat itu Susilo Bambang Yudhoyono juga sempat menginisiasi hadirnya HLSCC atau yang diartikan begitu High Level Strategic Cooperation Council, di mana HLSCC ini merupakan kerjasama tingkat tinggi antar kedua belah negara yang coba diinisiasi pada tahun 2011. Namun kemarin pada KTT G20 yang berlangsung di Bali pada tahun 2022 memang dicetuskan bahwa Turki akan menjalin kerjasama kembali dalam bentuk kesepakatan bilateral dengan 21 negara, di mana salah satu negaranya ialah Indonesia, dan terbukti bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang kemudian dikunjungi Turki di kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang berjalan masuki ke bulan keempat begitu ya, di bulan Februari 2025 ini, di mana Indonesia menjadi negara kedua di kawasan Asia di bulan Februari ini setelah kemarin berkunjung ke Malaysia. Presiden Erdogan ke Malaysia, kemudian ke Indonesia, lalu nanti sore setelah kemudian bertemu, menyepakati, menandatangani kesepakatan, kemudian memberikan keterangan pers dan nantinya makan siang, Presiden Erdogan juga akan menghadiri forum bisnis di Jakarta untuk bertemu dengan representasi Kamar Dagang Indonesia ataupun Kadin. Lalu kemudian setelah itu barulah kemudian Presiden Turki tersebut yang akan kemudian bergerak menuju ke Pakistan, menjadi negara ketiga di kawasan Asia yang dikunjungi oleh mantan Perdana Menteri sekaligus Presiden aktif Turki yang naik menjabat di periode keduanya sejak terpilih pada tahun 2023 kemarin. Dan sedikit lagi pemirsa terkait kemudian perjanjian apa saja. Memang pasca KTT G20 disepakati juga beberapa kesepakatan
termasuk di sektor pertahanan, di sektor teknologi dan juga inovasi, maupun juga perdagangan. Yang pertama yang perlu kita bahas dan perlu kita rekam, kita panaskan kembali ingatan pemirsa begitu ya, memang untuk kerjasama dan komitmen ataupun juga keseriusan Turki untuk menjalin kerjasama dengan Indonesia kita lihat dari KTT G20, di mana memang ada beberapa proyek, termasuk proyek bus listrik, kemudian juga ada kontraktor swasta Turki yang kemudian yang turut menjadi kontraktor pembangunan ruas tol di Trans Sumatera, kemudian juga di bidang pertahanan ataupun di sektor pertahanan, di mana kala itu yang menjabat adalah Prabowo Subianto yang kini menjadi Presiden Republik Indonesia, di mana Prabowo Subianto ketika menjabat sebagai Menteri Pertahanan ini menyepakati kemudian di bidang pertahanan ada juga beberapa proyek dan pengadaan dan juga pengembangan alat utama sistem senjata atau alutsista yang dikembangkan oleh Indonesia melalui Kementerian Pertahanan. Lalu kemudian juga di sektor teknologi dan inovasi, waktu itu ada Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN yang menjalin kerjasama dengan Menteri Luar Negeri Turki yang saat itu menjabat. Dan juga terkait komitmen ini sendiri pemirsa. Kunjungan kedua sejak tahun 2022, kita hitung berarti ya hanya ada selang sekitar 3 tahun dari Presiden Turki ke Indonesia. Ini menunjukkan komitmen kemudian dari Presiden Turki tersebut untuk datang ke Asia Tenggara, tepatnya ke Indonesia. Karena bicara soal komitmen, sebelum datang ke Indonesia pada KTT G20 pada tahun 2020 lalu, sejatinya saat itu Presiden Erdogan datang memenuhi janji dan juga komitmen untuk datang tak lama setelah terjadi insiden bom yang terjadi di Turki. Artinya itu menunjukkan kemudian bagaimana Indonesia dihargai dan juga dihormati oleh Turki, di mana presidennya sendiri berusaha untuk tetap datang meskipun saat itu terjadi insiden di negaranya, dan komitmen tersebut juga kembali terbukti dengan di awal tahun 2025 di mana Presiden Erdogan akhirnya kembali datang ke Indonesia dan bertemu dengan Presiden Republik Indonesia yang ke-8 yakni adalah Prabowo Subianto. Dan seperti di layar kaca Anda, pemirsa, bahwa memang saat ini upacara sudah bersiap, pasukan berkuda sudah berdiri dengan gagah, juga ada beberapa personel dari 3 Matra maupun juga dari pasukan pengamanan presiden ataupun juga pas pampres yang juga akan turut meramaikan dan menyemarakan upacara penyambutan Presiden Erdogan yang nantinya akan bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sementara demikian, Fatima Albar. Baik, terima kasih Yohanes Leonardo informasinya ya. Nampaknya ini detik-detik lagi, sebentar lagi pertemuan Presiden Turki Erdogan dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini sebentar lagi akan berlangsung. Dan tadi juga kita sudah lihat sejumlah Menko maupun Menteri dari Kabinet Merah Putih sudah bersiap menyambut kedatangan dari Presiden Erdogan untuk tiba di Istana Bogor. Namun sebelum kita melihat ketibaan Presiden Erdogan, saya ingin melanjutkan bertanya kembali ke Pak Pizarro. Ini mungkin bisa kita kilas balik di Pak Pizarro. Ini Indonesia merupakan negara kedua begitu ya yang dikunjungi oleh Presiden Erdogan, yang dimana negara pertama merupakan negara Malaysia. Ini sebenarnya ada alasan tertentu nggak sih kenapa sebetulnya Indonesia ini menjadi negara kedua yang dikunjungi oleh Presiden Erdogan begitu? Seperti apa? Ya Mbak Fatima, ya dalam beberapa tahun terakhir Turki ini udah mulai mencoba membuka arah diplomasinya tidak melulu di Timur Tengah ataupun Eropa dan Amerika, tapi juga melihat Asia. Karena kita bisa menilai Asia itu kawasan yang stabil, yang tidak begitu banyak konflik seperti tadi di Timur Tengah. Artinya perputaran ekonomi, ya kemudian epicentrum ekonomi itu juga sekarang mulai merambah ke wilayah Asia. Yang ini membuat Erdogan berpikir untuk perlunya dia melakukan tur Asia. Ya, dan tur Asianya itu dilakukan di Asia Tenggara yang memang ini juga menjadi salah satu kekuatan ekonomi global pada hari ini. Ya, maka dia mengunjungi Malaysia dan Indonesia. Dan Indonesia kenapa dikunjungi? Sangat logis menurut saya Mbak Fatima. Penduduk kita 280 juta jiwa. Itu market dan pasar yang besar. Kenapa nomor 2 setelah Malaysia? Kenapa kita nggak nomor 1 begitu diutamakan yang pertama dikunjungi oleh Presiden Erdogan? Pak Pizarro melihatnya seperti apa? Iya, karena memang threat-nya Turki dengan Malaysia itu lebih tinggi. Ya, lebih tinggi, dan dia udah menaikkan perjalanan bebas jauh sebelum Indonesia yang sekarang masih belum diteken seperti itu ya. Gitu. Makanya dan kemudian komunitas Turki para pelajar juga banyak di Malaysia. Masyarakat Turki juga banyak dia studi di
Malaysia dan kita mengetahui ya hubungan Anwar dengan Erdogan ini udah terbangun puluhan tahun yang lalu. Ya. Ini yang kemudian membuat Turki pertama-tama yang mengunjungi Malaysia lalu ke Indonesia ya. Tetapi menurut saya ini sekedar nomor urut saja ya sebenarnya Mbak Fatimah ya. Karena bagaimana penduduk Indonesia itu lebih besar dari Malaysia dan Prabowo dengan Erdogan sudah bertemu berkali-kali. Bahkan sejak menjadi Menteri Pertahanan intensitas Pak Prabowo sangat kuat dalam mengunjungi Turki gitu. Ya, artinya memang sebetulnya hubungan Presiden Erdogan dengan Malaysia sudah lebih erat sebelumnya. Tapi dengan kehadiran presiden yang baru, Presiden Prabowo Subianto, ini menunjukkan kemungkinan adanya hubungan yang lebih erat begitu antara pemerintah Turki dengan pemerintah Indonesia. Seperti apa melihatnya, Pak Pizarro? Turki ini kayaknya kan dia mengevaluasi ya. Kenapa nilai perdagangan antara Turki dengan Indonesia itu tidak begitu mengalami kurvanya memang grafiknya memang menaik tapi tidak signifikan. Ya, dari target 10 miliar US dollar atau 160 triliun, kita tuh masih sekitar 2,3 miliar US dollar saja ya. Itu mungkin sekitar di bawah 20 triliun gitu. Ini tampaknya menjadi otokritik bagi Erdogan dan bagi Turki. Ini ada saluran-saluran komunikasi yang selama ini terhambat. Yang ini perlu dibuka, apalagi Pak Prabowo naik menjadi presiden dan kita tahu Pak Prabowo adalah backgroundnya militer dan pertahanan yang ini juga sangat inline dengan perkembangan industri yang ada di Turki yaitu industri pertahanan gitu. Jadi makanya kalau saya lihat ini sambutannya sangat besar ya Mbak Fatimah, bahkan di luar ekspektasi kita selama ini dibandingkan dengan kepala negara sebelumnya begitu ya. Betul ya, dibanding kepala negara yang sebelumnya. Ini kan kalau kayak Amerika sih wajar ya. Amerika, tapi ini kan Turki ya. Ini Turki ya di tengah nilai perdagangan kita yang masih sekitar 2 miliar dolar seperti itu. Jadi, tapi saya lihat selain itu memang Pak Prabowo ini juga ingin mengincar hubungan yang lebih kuat lagi dengan Turki. Karena Turki bagaimanapun sekarang menjadi global player dia. Nah, itu dia yang menarik Pak Pizarro. Pak Prabowo mengincar hubungan yang lebih baik lagi dengan Turki. Nah, ini apa sebenarnya incaran yang utama dengan hubungan yang lebih baik dengan Turki itu? Iya, kalau kita lihat dari sepak terjang Pak Prabowo sejak menjadi Kementerian Pertahanan dengan melakukan kunjungan di Turki, ini kan ada semacam upaya dari Pak Prabowo untuk melakukan modernisasi alutsista di Indonesia. Ya, alat-alat pertahanan di Indonesia gitu. Makanya Pak Prabowo selain dia ke Perancis, ke Cina dan lain sebagainya, itu ke Turki. Ya, itu dia ke Turki ya, dan sekarang misalkan sedang ada upaya untuk membangun kapal selam bersama. Ya, bahkan yang menarik sekarang ini adanya rencana untuk join antara Turki dengan Indonesia untuk mewujudkan jet tempur generasi kelima. Ya, jet tempur yang canggih, yang modern, yang ini udah dimulai oleh Turki dengan pesawat tempur Kaan-nya ya, yang ada di sana. Nah, saya rasa ini hal-hal yang berkecamuk di pikiran Pak Prabowo mengenai pentingnya modernisasi alutsista dan kemudian hambatan-hambatan ekonomi dan perdagangan ini yang kayaknya mencoba dicairkan ya dalam pertemuan di Istana Bogor yang akan kita lihat pada hari ini ya, dan kenapa sambutannya begitu sangat luar biasa. Gitu. Seperti itu Mbak Fatimah. Kita bandingkan sambutan dengan beberapa kepala negara saat Presiden Prabowo Subianto sudah menjabat begitu ya, ini sepertinya memang lebih wow begitu. Bahkan satu-satunya yang disambut hingga ke bandara hanya Presiden Turki Erdogan. Sampai dipayungin basah-basah. Iya, romantis sekali ya kita lihat kemarin gitu. Nah, coba kita ulas kembali lagi. Sisi gaya kepemimpinan ini sepertinya agak mirip ya antara Erdogan dengan Presiden Prabowo Subianto. Apakah Anda merasa kecocokan yang sehingga bisa menjalin komunikasi lebih baik sehingga terjalin hubungan bilateral yang baik juga antara kedua negara ini? Seperti apa melihatnya Pak Pizarro? Pertama, ini kedua pemimpin senior ya yang udah punya asam garam lah dalam kepemimpinan dari tingkat Partai Gerindra, Pak Prabowo memimpin Partai Gerindra, kemudian Erdogan memimpin Partai EKP, Partai Keadilan dan Pembangunan di Turki, dan kemudian mereka sekarang masuk ke pemerintahan. Ya, pertama selain hubungan kenegaraan, ini kan juga ada hubungan personal persahabatan di antara mereka ya. Karena saya lihat ada semacam benang merah yang sama Mbak Fatimah antara Prabowo dengan Erdogan. Pertama, mereka sama-sama punya visi internasional. Ya, punya visi global. Ya, Pak Prabowo hadir di berbagai macam forum antar bangsa, forum internasional, dan dia menyuarakan membahas isu-isu global. Dulu di forum Shangri-La dia bahas Ukraine, bahas soal Rusia. Kemarin juga di Kairo dia membahas soal Palestina dan juga masalah diskriminasi terhadap Muslim. Ini kan sebenarnya kalau kita lihat dalam sepak terjang Erdogan, ini kan selama ini dilakukan juga oleh
oleh Presiden Sudah Erdogan Prabowo, ya. sejak dia menjadi Perdana Menteri, kemudian menjadi Presiden, ya, dan sekarang ini sudah di masa-masa periode kedua Erdogan menjadi Presiden. Jadi semacam ada komunikasi yang nyambung lah, ya, ada chemistry lah di antara kedua pemimpin ini. Baik, Pak Pizarro, ini sepertinya Presiden Erdogan sudah memasuki kawasan Istana Kepresidenan, Istana Bogor, di mana memang sebentar lagi akan langsung disambut, langsungkan upacara yang tepat mulai sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan di mana setelah dilangsungkannya upacara tersebut akan dilangsungkan pula kedua lagu kebangsaan dari kedua negara tersebut. Setelah itu juga pemirsa akan ada dentuman meriam kehormatan untuk Kepala Negara Bapak Presiden Erdogan dan dilanjutkan dengan inspeksi pasukan upacara. Selain itu pemirsa, usai penyambutan, di mana penyambutan tersebut bersamaan dengan 75 pasukan berkuda, di mana 75 pasukan berkuda ini menandakan 75 tahun hubungan bilateral antara Indonesia dengan Turki. Bisa Anda saksikan saat ini sambutan yang meriah, yang luar biasa dari pemerintah Indonesia untuk Presiden Turki Erdogan yang saat ini Anda saksikan di layar kaca Anda tiba di Presiden atau di Istana Kepresidenan Bogor dan langsung disambut oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bisa Anda lihat pemirsa, Presiden Erdogan sudah keluar dari mobilnya dan diberikan salam hormat oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini bisa kita lihat ya, sangat mesra begitu hubungannya. Sangat akrab antara Presiden Indonesia Prabowo Subianto dengan Presiden Turki Erdogan. Dan pemirsa, sebagai informasi, usai sambutan ini nantinya kedua pemimpin negara yaitu Presiden Indonesia akan memperkenalkan para menterinya maupun menkonya yang berada dalam kabinet Merah Putih kepada Presiden Erdogan. Sepertinya ini sebentar lagi akan dikenalkan ya. Iya. Bisa ini prosesinya dalam kenegaraan memperkenalkan masing-masing delegasi yang dibawa. Delegasi, betul sekali. Oleh presiden kedua negara. Ya. Dari delegasi yang dibawa oleh Presiden Erdogan akan dikenalkan kepada Presiden Prabowo Subianto, kemudian juga nanti dari Menteri maupun Menko Kabinet Merah Putih akan turut dikenalkan kepada Presiden Turki Erdogan. Sementara kita akan saksikan prosesi penyambutan kepada Presiden Turki Erdogan.
Togok senjata! Front! Lapor, upacara penyambutan siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Balik tempat.
Ya, pemirsa, seperti yang Anda saksikan di layar kaca Anda, tadi sudah adanya prosesi penyambutan kepada Presiden Erdogan, Presiden Turki. Kemudian saat ini dilangsungkannya prosesi perkenalan yang tadinya sudah dilangsungkan dari Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan para menkonya, kemudian para menterinya kepada Presiden Erdogan. Kemudian saat ini sedang dilangsungkannya prosesi perkenalan kepada Presiden Prabowo Subianto dari Presiden Erdogan kepada Presiden Prabowo Subianto. Nah, Pak Pizarro, bisa kita lihat, saksikan sama-sama, ini sedang adanya prosesi perkenalan, dan tadi juga kita sudah melihat bagaimana meriahnya prosesi penyambutan dari kepada Prabowo Subianto kepada Presiden Turki. Ini bagaimana melihatnya? Ini lebih besar dari kedatangan atau penyambutan pemimpin-pemimpin kepala negara lainnya yang sudah tiba pada saat Presiden Prabowo Subianto menjabat. Melihatnya seperti apa? Ini juga kalau kita lihat, ini sebetulnya ada sedikit keterlambatan nih Pak Pizarro. Kalau tadi kesepakatan dari kedua negara mulai 11 waktu Indonesia bagian Barat, ini kiranya baru mulai sekitar 11.45 ya. 11.30 waktu Indonesia bagian Barat, Pak. Ini melihatnya seperti apa nih? Ada keterlambatan? Iya, ini karena memang ini partai besar ya, Mbak Fatima. Kita lihat tadi dari menteri-menteri yang dibawa oleh Erdogan ini bisa dibilang ini mencakup mayoritas ya, menteri-menteri yang dari jumlah menteri yang ada di Turki, dan juga tadi dari kabinet dari Indonesia pun kalau kita lihat ini juga partai besar nih, ada Pak Bahlil ya, tadi juga Pak Zulkifli, Pak Menak dan lain sebagainya. Jadi ya mungkin ini ada kayak semacam soal keterlambatan persiapan ya, mungkin di antara internal di Turki yang kemudian sampai sekarang kita baru melihat ini pada foto sesi ya sebelum pertemuan di antara kedua pihak ya, ini perjabatan tangan. Jadi tampaknya itu yang menjadi salah satu faktor gitu Mbak ya, soal karena ini memang partai besar yang dibawa oleh Pak Erdogan dan perlu koordinasi lebih lanjut. Ya, saya ingin kembali mengulang pertanyaan yang tadi, bahwa Indonesia negara kedua yang dikunjungi oleh Presiden Erdogan. Harusnya kan ini sebagai simbolis begitu. Kalau tadi dikatakan bahwa sekarang Erdogan mau melihat ke Asia sebagai negara yang dia dekati, sebagai negara yang dia kunjungi untuk hubungan bilateral ini, Indonesia tidak dijadikan simbolis negara pertama yang dia kunjungi. Ini sayang sekali kalau kita lihat sebagai penyambutan yang luar biasa dari Presiden Prabowo Subianto menyambut Presiden Erdogan di Indonesia, melebihi kepala negara sebelumnya yang datang ke Indonesia. Itu seperti apa melihatnya? Iya, Mbak Maria, ini kan kalau saya lihat walaupun Indonesia bukan negara pertama, itu tidak mengurangi ya atensi dari Turki ya, maupun sebaliknya dari Indonesia ke Turki ya, terkait hubungan antara kedua negara. Karena kalau kita lihat dari sambutannya ini sangat mewah, ini sangat besar, dan ini terlihat bahwa ada upaya Jakarta memang untuk semakin rapat dengan Ankara ya, dengan Turki, karena sambutannya tidak seperti negara-negara lain, atau kalau saya lihat dulu kayak Saudi ya, ketika Raja Salman ini kan memang pemimpin Arab ya, dan memang sambutannya memang sangat besar. Tapi ini kalau kita lihat ini sambutannya tidak kalah besar dari apa yang sudah dilakukan oleh Indonesia pada saat itu ketika menyambut Raja Salman. Dan kalau saya lihat seperti itu, tampaknya saya optimis ya melihat Mbak Fatimah ya, ini akan adanya penguatan hubungan antara Indonesia dengan Turki ya, dalam spektrum yang tadi saya katakan pada bidang ekonomi, perdagangan, pertahanan, dan juga di bidang energi dan tentu kebudayaan. Makanya tadi ada juga Ali Erbas ya, itu kepala Direktorat Keagamaannya Turki ya. Di sana tuh Kementerian Agamanya itu ya dipimpin oleh Dr. Ali Erbas, itu dia hadir yang tadi pakai jubah itu ya. Ini kan berarti, nah kalau sebelum-sebelumnya kita nggak melihat ketika G20 ya, partainya nggak sebesar ini nih menteri-menteri yang dibawa nih. Ataupun kalaupun delegasi Turki datang, itu hanya menterinya yang datang biasanya. Tapi kalau kita lihat ini tampaknya dari yang dibawa ini cukup mentereng, prestisius, ini kita udah bisa membaca Mbak Fatimah, ini akan ada perubahan yang lebih kuat lagi untuk meningkatkan hubungan Indonesia dan Turki, dan Erdogan sudah melihat bahwa Indonesia pemain besar dalam spektrum global yang ini perlu dirangkul oleh Turki dan semakin intim. Dan kalau kita tadi ada adegan payungan kemarin, sekarang ini ada adegan jabatan tangan, dan juga
sesi foto bersama dan mereka terlibat berdialog. Tadi kan kalau dilihat menteri-menteri dikenalkan tuh ada canda tawa di situ ya. Ini menunjukkan mereka ini udah sangat akrab sekali nih Erdogan dengan Prabowo. Apa justru hubungan Presiden Prabowo Subianto-nya di negara Turkinya yang sangat baik pada saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan? Benar, ya. Itu nggak bisa kita tampik juga, ya. Selain memang dalam konteks kenegaraan Indonesia dan Turki ini punya hubungan yang kuat, tetapi dalam sisi personal.